Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizky John Sebastian dengan NIM 230903628. Pada hari ini, saya berkesempatan akan mempresentasikan seminar proposal saya em, dengan judul Analisis Efektivitas Kinerja Mesin Bubut Maestro CA6266C 2000 menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness atau OEE dan SIG-BICLUS pada studi kasus PT Galangan Aliran Jaya dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Mulyani MLD Isarani STMT IPN. Adapun latar belakangnya yaitu industri galangan kapal memerlukan efisiensi tinggi melalui penerapan Total Productive Maintenance untuk menjaga ketepatan timeline docking berdasarkan standar JPIM. Mesin yang efektif harus mencapai nilai OEE minimal 85% dengan prinsip Zero Breakdown dan Zero Defect. Mesin bubut Maestro CA6266C 2000 di PT Cindara Pratama Lens masih menerapkan perawatan darurat atau corrective maintenance. Kondisi ini menyebabkan kendala teknis yang merugikan seperti tingginya unpaid downtime, kerusakan komponen, hingga produk cacat. Penelitian terdahulu juga membuktikan kombinasi metode OEE dan 6B Glucose sangat efektif dalam memetakan kehilangan waktu secara kuantitatif. Evaluasi berbasis standar JIPM tersebut sukses digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah efisiensi pada industri manufaktur umum. Dan mayoritas juga studi mengenai OEE dan TPM ini sejauh ini masih terbatas pada industri manufaktur yang berulang yang memproduksi barang secara massal. Kemudian analisis mendalam mengenai faktor kerugian belum banyak diterapkan pada workshop galangan kapal yang produksinya itu bersifat custom. Penelitian ini juga berfokus menganalisis efektivitas mesin bubut utama dengan mengintegrasikan indikator makro yaitu OEE dan instrumen mikro yaitu SIFBICLUS. Penerapan metode ini bertujuan memetakan sumber pemborosan terbesar dan merumuskan rekomendasi sistem perawatan yang optimal. Adapun rumusan masalahnya yaitu berapakah nilai OEE dari mesin bubut Maestro CA6266C 2000 saat ini, kemudian faktor apa saja dalam six big losses yang menjadi penyebab utama rendahnya efisiensi dalam mesin tersebut, bagaimana usulan perbaikan sistem perawatan yang terstruktur untuk mengoptimalkan performa mesin bubut di perusahaan. Kemudian tujuannya itu menghitung nilai OEE pada mesin bubut Maestro CA6266C 2000 pada PT Cindara Pratama Lines site PT Galangan Aliran Jaya. Kemudian mengidentifikasi dan memetakan faktor kerugian terbesar yaitu cyclic losses yang menjadi penyebab utama rendahnya efisiensi mesin bubut tersebut. Kemudian merumuskan usulan perbaikan sistem perawatan yang terstruktur guna mengoptimalkan performa dan kesiapan operasional mesin. Adapun batasan masalahnya, yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada satu unit mesin bubut dengan tipe Maestro CA6266C 2000 di workshop PT Galangan Aliran Jaya. Kemudian data yang digunakan itu hanya mencakup jam kerja normal, yaitu 8 jam per hari. Tidak termaksud waktu lembur dengan periode data penelitian itu dari Juni 2026 hingga Oktober 2026. Asumsi penelitiannya yaitu mesin bubut berada dalam kondisi normal pada saat proses produksi berjalan, kemudian kerusakan mesin hanya mencakup kerusakan yang dapat menghentikan proses produksi. Adapun landasan teorinya yaitu galangan kapal adalah infrastruktur maritim utama yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sekaligus perbaikan kapal. Di Indonesia, sektor ini menjadi fokus pengembangan pemerintah melalui visi poros maritim guna mengatasi stagnasi jumlah galangan di tengah meningkatnya aktivitas pelayaran operasional berdasarkan Pradipta 2023. Kemudian, efisiensi adalah hubungan matematis yang membandingkan antara jumlah output yang dihasilkan dengan sumber daya, yaitu input yang digunakan dalam proses kerja. Konsep ini menciptakan atau mencerminkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya optimal, di mana organisasi mampu menghasilkan hasil maksimal dengan input seminimal mungkin, menurut Mahmudi 2011. Kemudian menurut Yanis DKK 2021 dalam Lorenzo DKK 2023, mesin bobot adalah mesin perkakas yang berfungsi membentuk benda kerja melalui proses penyayatan permukaan. Mekanisme ini dilakukan dengan menggerakkan pahat secara translasi sejajar terhadap sumbu benda kerja yang sedang berputar. Adapun maintenance adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga keberlangsungan operasional sistem produksi agar tetap andal.
berfungsi optimal dan sesuai target yang direncanakan, sehingga resiko kegagalan teknis selama proses manufaktur dapat diminimalkan sebelum masa pakai berakhir, menurut Muhaimin dan Nugraha 2023. Menurut Avianto 2018 dalam Wiratno 2026, Total Productive Maintenance atau TPM merupakan metode asal Jepang yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui optimalisasi penggunaan mesin atau peralatan. Menurut Wiatno DKK 2026, Overall Equipment Effectiveness atau OEE merupakan metode pemantauan efektivitas proses manufaktur, baik mesin tunggal, lini perakitan, maupun komponen produksi lainnya. Sebagai instrumen dalam program Total Productive Maintenance, OEE ini menyediakan kerangka kerja yang efisien untuk mengukur kinerja produksi secara konsisten dan terstandarisasi. Terdapat tiga indikator utama OEE, yaitu availability, performance, dan quality. Kemudian, adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai availability, performance, dan quality, serta nilai keseluruhan overall equipment effectiveness atau OEE, itu menurut ARIA 2022. Untuk availability sendiri itu operating time dibagi loading time dikali 100%. Kemudian performance itu persamaannya output dikali ideal cycle time dibagi operating time dikali 100%. Untuk quality, output dikurang reject per output dikali 100%. Kemudian nilai OEE itu semua hasil dari ketiga indikator tersebut yaitu dikalikan, yaitu availability dikali performance dikali quality. Menurut Muhammad dan Nugraha 2022, berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Japan Institute Plan of Maintenance, kondisi ideal atau standar OEE diantaranya yaitu availability rate itu lebih dari sama dengan 90%, performance rate lebih dari sama dengan 95%, quality rate lebih dari sama dengan 95%. Sehingga didapatkan nilai hasil OEE akhirnya itu lebih dari sama dengan 85%. Adapun pengertian dari Six Big Losses ini menurut Weckert dan Jufrianto 2022 adalah 6 kategori kerugian utama dalam konsep TPM yang menyebabkan penurunan efektivitas mesin serta memengaruhi nilai overall equipment effectiveness. Komponen ini mencakup breakdown, setup and adjustment, idling and mirror stoppages, reduced speed, quality defect, serta yield losses. Berikut ini merupakan persamaan yang digunakan, yaitu yang pertama equipment failure losses atau breakdown itu equipment failure time dibagi loading time dikali 100%. Kemudian setup and adjustment losses itu sama dengan setup and adjustment losses dibagi loading time dikali 100%. Kemudian ada pun rumus untuk idling and mirror stoppages yaitu jumlah target dikurang jumlah produksi, kemudian dikalikan dengan ideal cycle time dan dibagi loading time dikali 100%. Kemudian ada reduced speed losses itu dengan rumus actual cycle time dikurang ideal cycle time, kemudian dikali total produk proses, kemudian dibagi loading time dikali 100%. Kemudian untuk persamaan defect losses itu total reject dikali ideal cycle time dibagi loading time dikali 100%. Dan yang terakhir itu reduce yield, itu ideal cycle time dikali jumlah cacat pada awal produksi, kemudian dibagi loading time dikali 100%. Adapun penelitian terdahulu yaitu yang pertama penelitian Fauzan dan Aziza 2022 dengan judul analisis efektivitas menggunakan metode OEE dalam mengidentifikasi siklus pada mesin bubut Asia GF 2500H studi kasus CV Jayabakti. Metode yang digunakan itu OEE, Fishbone, dan 5Y analysis. Kemudian penelitian kedua itu Putra dan Nurjaman 2024 dengan judul analisis OEE dalam mengurangi siklus pada mesin bobot dan milling. Itu menggunakan metode OEE dan siklus. Kemudian ada Sutrisno dan Setia Vindari 2024 analisis aktivitas mesin bobot menggunakan metode TPM pada UD Laras Jaya Logam itu menggunakan metode OEE dan FMEA. Kemudian ada Pamungkas dan Setia Ningrum
Pamungkas dan kawan-kawan 2024 itu ada judul peningkatan produktivitas Departemen Vakum dengan TPM melalui OEE dan Sigbikluses pada mesin CNC vakum thermoforming gas T10 di PT GZ itu menggunakan metode OEE dan Sigbikluses. Kemudian ada penelitian dari Ramadan dan Pratama 2025 itu mengenai judulnya kajian kinerja mesin bubut berbasis integrasi OEE dan FMEA. FMK itu metode yang digunakan adalah OEE dan FMK. Kemudian ada Waket dan Jufrianto 2025 dengan judul Analisis OEE dan Sigbiklusis pada mesin coiling di proses produksi coil spring plant 3A. Itu metode yang digunakan adalah OEE dan Sigbiklusis. Adapun lokasi dan waktu penelitian, jadi pada lokasi ini dilaksanakan di PT Cindara Pratama Lines, site PT Galangan Aliran Jaya yang berada di Teluk Balikpapan, Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76134. Dan kegiatan penelitian ini juga dilaksanakan pada 1 Juni 2026 hingga 31 Oktober 2026. Tahapan penelitiannya itu mulai dari tahapan persiapan. Yang pertama, studi pendahuluan. Yang kedua, identifikasi masalah. Ketiga, perumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Dan yang kelima itu batasan masalah. Adapun pengumpulan data ini yaitu data primer dan data sekunder. Dan pengolahan datanya itu eh, perhitungan parameter dasar operasional mesin, perhitungan komponen dan nilai akhir OEE, perhitungan sikbit khusus. Adapun tahap analisis dan pembahasan itu kondisi aktual dan ideal kinerja mesin, hasil perhitungan OEE dan siklik khusus. Kemudian usulan perbaikan pilar TPM. Adapun tahap penutup yaitu menarikan kesimpulan akhir dan hasil analisis dan pembahasan sesuai dengan tujuan. Kemudian ada terdapat saran. Adapun diagram alir kegiatan yang dapat dilihat itu mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, tahap analisis, dan tahap penutup. Jadi alur penelitian ini dilakukan dengan sistematis mulai dari tahap pendahuluan, studi lapangan, identifikasi masalah, penetapan tujuan, batasan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.